Assalamualaikum lur, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan membahas tentang perkutut jaringan kebak. Adapun arti dari jaringan kebak itu, jaringan itu tempat menyimpan beras, kebak itu penuh. Dan dari arti nama itu bisa ditafsirkan buat penggambaran sebuah jaringan yang penuh. Konon barang siapa yang mempunyai kelanganan burung ini itu mendapat tuah sumber rezeki, sumber pokok rezekinya itu selalu penuh. Tuahnya itu harapannya seperti itu. Adapun semua itu tetap tergantung dari Sang Pencipta. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Tidak heran dari tuahnya itu banyak para kungmania itu memburu kutut jaringan kebak. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, seperti apa sih kutut jaringan kebak yang sesungguhnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena banyaknya asumsi orang tentang perkutut jaringan kebak. Masing-masing punya pemahaman sendiri-sendiri. Jadi di sini saya terangkan perkutut jaringan kebak yang sesungguhnya seperti apa. Di kebanyakan orang, semua kutut yang punya lurik di dada, di leher sampai dada itu orang beranggapan itu jaringan kebak. Ada juga yang bilang kalung kemben, padahal kalung kemben dan jaringan kebak itu beda. Ada juga kol buntet, ada juga Majapahit, itu beda semua. Paham ya? Jadi kol buntet, jaringan kebak, kalung kemben, kalung gaduk itu punya ciri-ciri masing-masing. Kalau jaringan kebak itu ciri utamanya badannya itu bulat bunder, nyempluk lah istilahnya. Badannya itu bulat, tidak seperti jaringan wadah beras. Lehernya ada lurik dari leher sampai ke dada. Ini memang kurang jelas di kamera karena ini lurik yang halus. Kalau lurik yang tebal mungkin bisa kelihatan jelas di kamera, tapi realnya ya memang jelas. Lalu kelanjutan dari kutut jaringan kebak itu lurik belakangnya itu juga tembus dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Ini dipegang agak kurang jelas nih, tapi kalau tidak dipegang ini giras banget. Ini salah satu perilaku kaum jaringan, kaum golongan kutut seperti ini nih susah jinak. Entah Majapahit, entah kalung kemben tuh, ataupun kalung gaduk itu susah jinak biasanya, mirip-mirip kita kencono. Paham ya? Jadi badannya itu bulat, bodinya bulat bunder, luriknya sampai dada, lurik depan kalungnya, lurik belakangnya tembus kanan kiri. Adapun kalau bentuknya panjang, badannya panjang, itu namanya kalung kemben. Kalau lurik kalung depannya itu sedikit, itu namanya kalung gaduk. Bisa dibedakan kan?
antara kalung gathuk, kalung kemben, dan daringan kebak. Lurik mungkin hampir sama antara kemben dan daringan kebak, yang bedakan itu bodinya. Nah, kalau kol buntet itu lurik depan kalungnya itu sampai full, sampai ke perut ataupun ke dubur. Itu namanya kol buntet. Nah, kalau Majapahit itu ketambahan di gentanya itu kehijau-hijauan. Di gentanya itu ke hijau-hijauan. Ditambah lagi kakinya juga kehijau-hijauan. Itu kalau Majapahit. Lalu di perutnya itu juga warnanya kuning kecoklat-coklatan. Itu Majapahit. Ciri Majapahit itu lebih banyak dari daringan kebak, kol buntet ataupun kalung kemben. Juga lurik dari Majapahit itu kehijau-hijauan. Ini tidak kehijau-hijauan karena ini memang bukan Majapahit, ini masuknya daringan kebak. Jadi supaya lebih memahami itu antara kalung gathuk, kalung kemben, daringan kebak, dan Mojopahit, kol buntet. Nah, hampir mirip tapi beda, karena orang-orang tua kita juga membuat kosakata tersendiri untuk pemahaman sebuah arti nama. Jadi kesimpulannya, kalung gathuk, kalung kemben, daringan kebak, kol buntet, Majapahit itu beda-beda. Mungkin kali ini itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.